Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang tegak mendirikan salat qiyam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan hanya kepada Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, hadis ini menunjukkan dan juga memberikan kepada kita informasi bahwa salah satu ibadah yang perlu kita perbanyak di bulan suci Ramadan adalah qiyam, mendirikan salat. Kita tahu bahwa kewajiban kita seorang muslim dan muslimah menunaikan salat 5 waktu. Akan tetapi juga kita sadari dalam melaksanakan salat 5 waktu ini, secara sadar kita masing-masing juga merasakan masih banyak kekurangan dalam menunaikannya. Entah kekurangannya adamul itmi'nan, kurang tuma'ninah, atau adamul khusyuk, kurang khusyuk, atau kita memiliki kebiasaan takhir auqatis shalah, mengakhir-akhirkan waktu salat tanpa uzur yang dibenarkan. Maka mendirikan salat-salat sunnah itu fungsinya sebagai penyempurna kekurangan dalam menunaikan salat wajib. Dalam sebuah hadis disebutkan, kelak di yaumil akhir Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, "Unduru li 'abdi min salatihi." Lihat hambaku bagaimana salatnya. Fa in kana tamatan fakutiba lahu tamatan. Kalau dia mampu menyempurnakan dengan sempurna, diberikan pahala yang sempurna. Fa in kana taqasa, apabila kurang dalam melaksanakannya, maka Allah berfirman kepada malaikat, "Undur hal li 'abdi min tatawwu'." Lihatlah apakah hamba tersebut punya salat-salat sunnah. Ketika dia kurang baik, kurang sempurna dalam menunaikan kewajiban salatnya, maka Allah perintahkan malaikat, coba lihat apakah dia punya salat-salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu', kalau dia punya salat-salat sunnah, maka dari salat sunnah inilah disempurnakan kekurangannya pada pelaksanaan salat wajib. Maka Ramadan ini sudah selayaknya kita memperbanyak salat-salat sunnah. Terlebih kita tadi sadari bahwa banyak kekurangan kita dalam menjaga dan menunaikan salat yang wajib. Terlebih terkadang kalau kita salat berjamaah di masjid misalnya, karena mungkin banyak anak-anak yang membersamai kita, kurang khusyuk kita, maka ini dibahas dalam satu fikih singkat tentang fikih bagaimana membawa anak datang ke masjid.
Al-aslu fiha, hukum asalnya membawa anak sholat ke masjid itu adalah boleh, mubah. Ada beberapa dalil yang menunjukkan Abdul Hasan al-Husain wa alaihima qamisani ahmarani. Para sahabat bertanya, suatu ketika Rasul berkhutbah di tengah-tengah kami di masjid, tiba-tiba datang Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Waktu itu masih kecil, memakai gamis warna merah. Manazala, kemudian Rasulullah SAW pun turun dan menggendong keduanya naik di atas mimbar. Dalam hadis lain disebutkan Rasulullah pun menggendong saat sholat cucunya, yaitu Umamah bin As, anak dari putri Rasulullah SAW, yaitu Zainab. Jadi hukum asal membawa anak sholat ke masjid itu boleh. Jangan sampai kemudian untuk menjaga kekhusyuan ada tulisan atas di masjid, anak-anak dilarang ke masjid. Ini tidak diperbolehkan. Akan tetapi para ulama kemudian memisahkan kategori anak. Apakah semua anak kemudian diperkenankan atau diperbolehkan? Maka ada kriteria anak. Imam Malik menyebutkan, fa in kana walad la ya'bath aw la yal'ab wa yakfi idza nuhiya fala ara fihi ba'san. Kalau anak tersebut layak bath, artinya ketika datang ke masjid tidak banyak main. Kemudian kalau dia melakukan kesalahan, diingatkan, dia sudah mengerti bahwasannya oh ini diingatkan, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh ribut misalnya, kemudian dia diam, maka kata Imam Malik fala ara fihi ba'san, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Makanya para ulama mengkategorikan, ada yang anak itu namanya sibyan atau sobi. Sobi itu kurang lebih usia balita. Kemudian ada yang namanya mumayyiz. Mumayyiz itu yang bisa membedakan yang benar dan yang salah. Biasanya kalau sholat, kalau ribut, tandanya mumayyiz itu kalau dia ribut, kita cukup ingatkan, dia sudah paham, dia diam. Nah kalau yang sobi, yang balita, terkadang dia main, dia ribut, kita ingatkan, dia balik lagi bilang ke kita, nah ini sobi. Ya. Kenapa? Karena masih sulit. Masih sulit. Maka yang sobi, Imam Malik, juga Syekh Al-Utsaimin mengatakan, jika orang tuanya tidak bisa, artinya mengendalikan di masjid, wabil khusus ayahnya, maka sebaiknya dia sholat dengan ibunya di rumah. Kalau sobi. Karena kalau yang sobi ini, biasanya kita sholat. Sebelum sholat sudah diingatkan, didudukkan di samping. Nanti diam ya. Kalau pas sholat, tidak boleh ribut ya. Iya. Janji ya. Iya. Giliran imam takbir, Allahu Akbar. Semuanya takbir, Allahu Akbar. Langsung lari dia. Wah. Bahayanya lagi, bapak-bapak sholat bawa kacamata. Lupa tidak dipakai, taruh di tempat sujud. Lari itu anak. Setiap kali lewati itu kacamata, astagfirullahaladzim. Lewat lagi, la ilaha illallah. Khusyuk enggak kira-kira? Akhirnya apa? Salat itu enggak fokus dengarkan bacaan imam. Yang dia fokus kacamatanya aja. Tiap kali lewatin, la ilaha illallah. Takut keinjak kan? Takut keinjak. Akhirnya apa? Imam baru salam satu kali. Assalamualaikum warahmatullah. Baru salam satu kali. Ini anakmu ini.